DKPP ada yang menyebut monster lah, ada yang melabel Israel pencabut Mencabut nyawa, nyawa. dan berbagai label-label yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang Prof. Muhammad di Jawa Timur. Ahlan wa sahlan Prof. Kami senang sekali bahwa seluruh Jawa Timur hari ini menerima kunjungan Prof. Muhammad, karena jarang sekali ya Prof. Muhammad bisa, kalaupun misalkan kita undang, susah sekali menyesuaikan jadwal dengan Prof. Muhammad. Pada kali ini Prof hanya ingin tanya-tanya tentang seputar etik atau tentang penyelenggaraan pilkada pada kesempatan kali ini. Banyak orang yang yang kabar dari penyelenggara bahwa ketika masuk di lantai 5, Tamrin ini sungguh sangat menakutkan sekali. Kiamat. Sudah berakhir nasib gue ini. Menjelang kiamat. Sebenarnya seberapa menakutkan sih Prof di KPP menurut Prof Muhammad ini untuk penyelenggara? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak Aci dan teman-teman semua. Ini yang selalu saya dengar dari teman-teman penyelenggara hampir di seluruh titik di Indonesia ini. Ya, DKPP ada yang menyebut monster lah, ada yang melabel Israel pencabut nyawa, dan berbagai label-label yang menakutkan. Padahal sesungguhnya anggapan-anggapan itu tidak tepat ya. DKPP ini kan sesuai dengan namanya, ayo kita eja dulu. DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berarti kalau dipanggil ke sana berarti terhormat nih, Bro. Iya dong. Wah, ini cakep nih. Ini paham nih teman-teman ini, Mas Caci ini tentang DKPP. Justru kalau DKPP meminta pertanggungjawaban etik ya, apakah dalam bentuk sidang biasanya, itu dalam rangka memastikan bahwa Anda ini sudah bekerja dalam prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas. Endingnya betul mau menjaga kehormatan. Iya, betul. Karena kalau diadukan itu, ya misalnya penyelenggara pemilu diadukan ke DKPP, maka opini yang terbentuk itu sudah seakan-akan menjustifikasi bahwa dia melanggar etik. Belum lagi kadang-kadang kita lihat praktek dari oknum teman-teman wartawan ya, saya sebut oknum. Itu berita itu padahal ini belum sidang, Cak ya. Masih diadukan. Itu beritanya diulang-ulang, kadang-kadang menjadi headline gitu di koran-koran lokal, di medsos kita. Tapi sesungguhnya setelah disidang itu ternyata dia bekerja dengan baik, rehabilitasi ya Bro. Iya, bekerja dengan penuh komitmen integritas. Ya, akhirnya direhab. Nah, sayangnya pemberitaan kalau dia adalah penyelenggara pemilu yang berintegritas itu tidak berimbang lagi ketika dia diadukan. Jadi ketika masuk ke ruang DKPP kayaknya sudah selesai nasibnya ya Bro. Selesai, sudah dihakimi sebelum sidang. Ya, itu yang kita lihat. Nah, harusnya kan kita juga proporsional lah ketika dia di sidang, kan dia menjelaskan itu. Sidang sebenarnya kan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas penyelenggara ketika dia diadukan. Dia kan akan menjawab tuh. Menjawab, membantah, mengkonfirmasi, mengklarifikasi tuduhan-tuduhan itu. Nah, baru kita nilai. Baru majelis etik akan menilai apakah memang peristiwa yang diadukan atau pokok-pokok aduan etik itu terbukti dia lakukan pelanggaran atau sebaliknya tidak. Jadi sekali lagi sebenarnya DKPP hadir dalam format undang-undang dan substansi dari original intent undang-undang kita itu adalah ingin menjaga kehormatan. Ya, karena juga di awal putusan itu setiap kalau kita baca putusan, demi kehormatan penyelenggara pemilu, demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu, itu demi itu kita mau tegakkan. Seperti itu, Cak. Tapi selama ini yang jadi pertanyaan nih Prof ya, menurut Prof Muhammad nih, pelanggaran apa nih Prof yang bikin DKPP langsung misalkan dalam tanda petik memberhentikan penyelenggara? Pelanggaran berat menurut Prof Muhammad. Kalau kita baca data yang diawali dari modus pelanggaran etik,
Ya. ada dua arus dan aras besar penyelenggara Ya. itu diadukan ke DKPP ya. Iya. Pertama adalah aduan bahwa dia tidak profesional, Tidak profesional. mengelola administrasi pemilu, menyampaikan laporan, merespon aduan misalnya, menerima laporan yang teman-teman Bawaslu. Yang kedua adalah terkait dengan integritas. Integritas. Ya, 12 asas itu misalnya jujur, mandiri, itu bersoal terima suap, memihak, ya, dan seterusnya. Nah, biasanya ini konvensi ada di DKPP, kalau penyelenggara pemilu itu bersoal pada persoalan integritas, Ya. misalnya tadi mohon maaf terima suap, bukti dia memihak, tidak netral, ini kita biasa zero tolerance. Zero tolerance. Tidak pernah toleran Tidak ada ya. toleransi. Karena ini menyangkut sesuatu yang sangat fundamental. Ya, menyangkut bagaimana dia meneguhkan dirinya sebagai penyelenggara pemilu. Kalau terkait tata kelola pemilu, misalnya Ya. ada dugaan kesilapan atau kekurangan, kelemahan, itu biasanya kita beri kesempatan. Ya, Kesempatan dengan cara untuk memperbaiki. Ya. Sanksinya juga biasanya peringatan atau tausiah kita sebut. Anda harus lebih cermat dalam mengelola administrasi, lebih cermat dalam merespon laporan. Itu tidak sampai pemberhentian. Tetapi kalau dia sudah ada fakta bahwa dia menghilangkan hak orang yang seharusnya terpilih si A menjadi si B dan seterusnya, itu biasanya kita tidak toleran. Ini Langsung berarti orang yang diberhentikan. memang sudah tidak bisa menjaga integritasnya. Dia diberi kesempatan oleh negara, oleh masyarakat menjadi penyelenggara dengan harapan dia bisa mengokohkan kemandirian itu, mengokohkan netralitas itu. Tapi kemudian kalau bersoal dan dia main-main, nah itu kita biasanya sanksinya sampai pemberhentian tetap dulu. Jadi sebenarnya kalau penyelenggara pemilu dipanggil atau dapat laporan ke DKPP, sebenarnya kalau dia sudah bersih, tidak melanggar, tidak merasa, Jangan takut. Ya. Berarti sebenarnya DKPP bukan ruang menakutkan ya, Bro ya. Bukanlah ya. Ruang orang-orang terhormat ya, Bro ya. Benar. Karena hanya orang yang terhormat yang dipanggil ke sana. Kira-kira begitu ya, Bro ya. Jadi tujuannya justru ingin menyampaikan ke publik, inilah pertanggungjawaban saya terhadap kinerja saya yang oleh 1-2 orang dianggap bermasalah. Ayo Ya, saya betul. jawab. Jadi dari berbagai sidang-sidang DKPP kita bisa melihat bagaimana seorang penyelenggara mampu membantah, mampu meyakinkan majelis dan semua kita yang menyaksikan sidang itu bahwa tuduhan ini tidak berdasar. Tuduhan ini tidak benar. Dia mampu memberikan counter terhadap tuduhan itu dengan bentuk pertanggungjawaban, alat bukti, saksi, dokumen, administrasi pemilu. Nah, kepada teman-teman Bawaslu khususnya, kan Ya. rata-rata soalannya itu adalah dianggap tidak menindaklanjuti laporan. Itu selalu alasan Bawaslu diadukan ke DKPP. Jadi ada orang nih, warga negara, melaporkan misalnya tentang satu peristiwa pemilu. Apakah melaporkan KPU atau melaporkan sebuah kejadian yang dikelola oleh KPU. Karena kewenangan menerima dan menangani laporan ada di Bawaslu. Iya, betul. Kadang-kadang Bawaslu kan terlambat memberikan penjelasan kepada pelapor bahwa laporan Anda itu dalam proses verifikasi. Didiamin aja gitu. Nah, Ya, didiamin. akhirnya orang nanya-nanya, ini laporan saya diteruskan apa enggak nih? Nah, karena tidak mendapat saluran informasi itu, mengadulah dia ke DKPP. Jadi sebenarnya ini tata kelola administrasi saja yang menurut saya kalau ini diperhatikan tidak bermuara kepada pelaporan kepada DKPP. Hanya kurang telat sedikit Kurang mungkin. responsif lah, Kurang responsif. ya. Apa sih beratnya kalau misalnya ada pelapor menanyakan apakah by email, by phone, by WA, Pak Komisioner Bawaslu, laporan saya kemarin nomor sekian sampai di mana ya? Iya, betul. Nah, kan bisa dijelaskan tahapannya dalam proses penelitian, berkas misalnya dan seterusnya. Nah, yang seperti itu saya lihat masih banyak yang dilaporkan modus-modus seperti itu yang seharusnya kalau Bawaslu responsif itu energinya bisa digunakan kepada tahapan yang lain, bukan untuk menjawab itu hanya menghadapi sidang DKPP kan seperti itu ya. Nah, tentang pilkada nih Prof ya, kembali kita kan sudah selesai tahapan pendaftaran calon, entah lagi kampanye dan tahapan-tahapan seterusnya. Nah, menurut Prof Muhammad nih, kira-kira potensi laporan terhadap penyelenggara pemilu gimana nih Prof ke DKPP nih? Ya, di pemilu dan pilkada ini ada dua hal yang sangat mendasar. Pertama, right to vote. Yaitu kan proses itu sudah berjalan ya. Proses dalam kalimat atau bahasa KPU itu pemutakhiran data pemilih. Iya. Ya, dan sampai hari ini kan belum dinyatakan selesai. Terus ada proses-proses pencermatan, proses pemutakhiran. Itu right to vote, itu harus diperhatikan. Ya, betul. Rata-rata mereka yang kemudian tidak beruntung menjadi pemenang pemilu,
baik di legislatif maupun pilkada, kalau dia kemudian sudah mendapatkan pengumuman KPU sebagai pihak yang kalah, itu gugatannya bab satunya adalah persoalan daftar pemilih. Itu selalu disoal. Oh kemarin itu pemilih saya nggak dapat undangan. Oh kemarin itu rumah saya tidak didata. Oh itu kemarin komunitas saya tidak diberi undangan memilih C6. Itu selalu menjadi bagian awal dari gugatan mereka yang kalah di pemilu atau pilkada. Berarti data ya, Prof? Data. Jadi right to vote ini adalah hak mendasar. WHO PBB juga itu menyampaikan salah satu hak dasar dalam politik itu adalah hak untuk memilih, right to vote. Yang kedua adalah right to be candidate yang baru-baru kita lewati tanggal 4 sampai 6 kemarin. KPU dan Bawaslu harus memastikan bahwa calon-calon yang memang diajukan oleh partai politik ini ataupun yang melalui jalur perseorangan itu benar-benar orang yang memenuhi kriteria undang-undang. Mereka yang terpenuhi syarat calon dan pencalonan. Kan ada dua tuh, syarat calon terkait dengan individunya dan seterusnya. Syarat pencalonan terkait dengan usul dari partai politik yang mengusul. Jadi kalau lihat tren aduan di DKPP sejak Profesor Jimli, ini DKPP sudah satu window 8 tahun. Rata-rata di tahap pencalonan itu pasca ini, besok kan KPU akan menetapkan pasangan calon. Habis itu akan banyak aduan. Mereka-mereka yang tidak dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU, selain menggugat ke sengketa Bawaslu, juga itu biasanya mengadukan penyelenggara di DKPP. Jadi aduan itu trennya meningkat pada tahap itu. Nanti meningkat lagi ketika menjelang pemungutan dan penghitungan dan pasca itu proses rekapitulasi. Itu tren-tren aduannya akan meningkat di situ. Yang diadukan penyelenggara tentu ya, Prof? Penyelenggara. Karena memang DKPP ini sangat limitatif kewenangannya. Dalam format Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, kewenangan DKPP itu sekali lagi terbatas pada penegakan kode etik yang diperankan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Jadi nama DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tidak ada kata dua huruf an. Bukan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Bukan. Nah, kalau dia Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, bisa saja dia ikut menilai peserta pemilu. Tetapi di undang-undang kita dan nama yang tertulis di dalam undang-undang kita Dewan Kehormatan Penyelenggara. Pemilihan. Tidak pakai an, Mas. Penyelenggaraan ya. Berarti KPU Bawaslu saja yang dinilai. Nah, kita tahu kalau sekarang kan ini, Prof, masa pandemi nih, Prof. Banyak lembaga yang itu harus adaptasi kebiasaan baru. DKPP kan harus bersidang nih. Nah, ada nggak kebijakan dari DKPP terkait dengan adaptasi di masa pandemi ini, Bro? Kalau sidang DKPP di pandemi ini kita lebih banyak virtual. Jadi kita memudahkan lah para pihak, tidak mempersulit. Misalnya nih, Cak, ini pelapor, itu tidak harus ke kantor Bawaslu atau DKPP, cukup di rumahnya saja. Bisa. Ada fasilitas internet, lalu kemudian dibuka Zoom untuk sidang virtual. Kemudian majelis di Jakarta dan seterusnya itu semuanya kita mudahkan karena situasi pandemi ini. Jadi tidak ada sesuatu yang karena alasan pandemi ini lalu kemudian sidang itu terhenti. Jadi sidangnya tetap kita lakukan agar supaya menghindari kemungkinan pandemi ini berkembang. Ya, jadi kita tekanlah dengan cara lebih banyak sidang virtual. Gitu. Kalau kebijakan lainnya strategis dari DKPP selama pandemi apa aja nih, Prof? Aduan ini kita minta secara online. Jadi kita berharap masyarakat tidak melapor langsung ke DKPP. Jadi interaksi face to face itu sementara kita tidak buka dulu. Yang kita lakukan adalah membuka pengaduan online. Jadi Anda yang punya handphone, warga negara atau pencari keadilan, dengan handphone Anda bisa mengadu ke DKPP. Anda mengunjungi website DKPP. Lalu kemudian ada bagian atau ada menu aduan, pengaduan. Anda bisa masuk ke situ melaporkan dugaan pelanggaran etik. Tapi itu apakah akan berdampak nanti terhadap proses ketika persidangan atau pada perjalanan DKPP dalam menegakkan atau kehormatan keadilan penyelenggara itu, Bro? Iya, tetap. Jadi tidak mengurangi kualitas pemeriksaan etik. Tidak mengurangi ya, Bro? Meskipun online tidak mengurangi. Meskipun online, karena semua data-data itu kita bisa virtualkan. Jadi data itu bisa di-scan, bisa di-email kepada majelis pemeriksa yang ada di daerah. Jadi tidak ada alasan karena virtual
kualitas pemeriksaan itu kemudian menjadi berkurang. Malah kita kawal terus itu. Terima kasih Prof sudah Sama-sama, waktunya Cak. sudah banyak, Oke. sudah jelang Jumatan juga Prof. Salam sehat selalu ya, untuk teman-teman semua. Barangkali ada pesan-pesan untuk penyelenggara Prof. Iya, Di Jawa Timur terutama. Baik, ini Jawa Timur kan barometer Indonesia. Tuh. Ya, kalau Jawa Timur ini adem, kondusif pilkadanya, maka saya percaya Pulau Jawa adem. Kalau Pulau Jawa adem, Indonesia adem, kan begitu. Jadi penentunya Jawa Timur nih Prof ya. Barometer, ya, tanpa mensimplikasi daerah lain. Jatim ini selalu jadi barometer. Maka saya mengajak teman-teman penyelenggara di Jatim ini, jadilah lokomotif, Siap. ya, yang bisa mengawal tegaknya proses dan hasil pilkada yang berintegritas. Demikian. Terima kasih Prof atas waktunya Prof. Sama-sama. Semoga bisa bertemu di lain waktu tapi Insya tidak di Allah. depan sidang di Iya, iya. Saya juga berharap demikian. Terima kasih ya. Karena pasti menakutkan nih Prof. Iya. Matur suwun Oke, Prof. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.